رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Medina, oh nana, I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul anta Maulana, oh nana, I pray you take me to Medina. My heart is in Medina. My only role model is the Prophet. Peace and blessings upon the Prophet. Better recognize his name is Muhammad. Recognize that his name Muhammad. I would be lost if I didn't find him. I would be lost and so misguided. If you're Muslim, everybody sing along. Allah, Salli ala Muhammad, Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga kamu? Mau sekarang atau nanti? Masih amin kan? Sekarang atau nanti? Jangan ragu kalau ditanya Ustadz sendiri gimana? Mau sekarang atau nanti? Saya jawab nanti. Sebab orang yang punya misi hidup itu memang berpikirlah untuk berusia yang panjang, mengajak sebanyak-banyaknya orang masuk surga. Orang soleh yang pengen buru-buru masuk surga itu orang egois. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dijamin masuk surga, tapi berjuang mengajak seluruh umatnya masuk surga bersamanya. Makanya kita semua pun ya berdoa supaya punya usia yang panjang dalam ketaatan, mengajak sebanyak-banyaknya untuk bisa orang bersama-sama masuk surga. Nanti kalau sudah saatnya ya sudah tidak mampu lagi, Allah telah sebaik-baik memberi keputusan yang terbaik, menentukan kapan ajal kita. Tapi kalau berharap, berharaplah usia yang panjang dalam ketaatan. Salam cinta saya ingin sampaikan buat anak-anakku yang hadir ada di baris depan. Masya Allah, ini juga di belakang banyak sekali. Di antara tugas kita, kalau ada anak masuk dalam majelis ilmu, yang benar itu disambut ya, bukan disambit. Nabi SAW ketika ada anak masuk dalam majelisnya, menyambut dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi, selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena di antara tugas masjid adalah bagaimana membangun kesan sebelum menyampaikan pesan. Apa maksudnya? Kalau anak-anak yang dari sejak dini merasakan kesan yang baik, kesan yang nyaman, kesan yang indah tentang masjid yang selama ini mereka rasakan, di masa dewasa mereka pun merasakan menjadi bagian dari masjid, mudah dikasih nasihat. Ustaz, pendidik, guru, orang tua kalau ingin pesannya sampai ke anak-anak, bangunlah kesan sebelum menyampaikan pesan. Inilah hakikat dakwah. Makanya Nabi SAW melakukan ini. Kalau ditanya berapa tahun Nabi berdakwah, ada yang tahu? Berapa tahun? Berapa tahun Nabi berdakwah? Ada yang bilang 23 tahun. Sebenarnya Nabi berdakwah seumur hidupnya. Cuman bedanya
betapa lembutnya beliau, sehingga muncullah branding Al-Amin yang merupakan sebuah pujian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Amin itu bukan pengakuan Nabi kalau kenalan sama orang. Bukan ketika kenalan, kenalkan nama saya Muhammad, panggil saya Al-Amin. Bukan. Masyarakat merasakan betapa mulianya akhlak Nabi, betapa lembutnya, baiknya. Maka begitu baginda mendapatkan perintah berdakwah sebagai Rasul, maka pesan disampaikan langsung masuk ke dalam hati mereka, karena pesan itu sudah diperoleh sebelumnya. Makanya anak-anak itu kalau mau kita didik dengan baik, bangun kesan, mau mereka jadi pengurus masjid di masa dewasa, di masa depannya, bikin kesan yang baik di masjid. Dan saya lihat Masya Allah pengurus masjid ini luar biasa ya. Karena sebagian masjid terutama Jakarta, karena begitu belum apa-apa bercanda keluar ya. Makanya anak-anak kalau udah nggak betah di rumah karena orang tuanya galak, di masjid tidak betah juga, nongkrongnya di kafe. Kalau di Jakarta itu fenomena anak-anak nongkrong ya, dulu mungkin yang viral itu SCBD, malam-malam itu adalah sebuah tragedi di dalam pendidikan. Saya sebut tragedi adalah karena ketika anak keluyuran malam-malam itu musibah. Perhatikan kita punya anak nih, kalau mereka keluyuran keluar rumah bukan ke masjid tapi lebih baik nongkrong, itu musibah. Makanya di antara doa yang kita minta di dalam surat Al-Falaq, apa bunyinya? Birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung di poin 3 itu. Ghasiq, apa itu ghasiq? Ketika bintang jatuh alias saat datangnya malam. Berlindunglah kepada Allah di saat datang malam, idza waqab, jika gelap gulita. Makanya sunnah yang diajarkan Nabi kalau malam hari, kunci jendela, tutup pintu, anak masuk ke dalam rumah. Kalau keluarnya ke masjid. Kalau nongkrong di jalan, setan-setan bergentayangan dalam wujud jin. Kata Nabi, sekiranya kau melihat apa yang kau lihat, niscaya kau tidak akan membiarkan anakmu keluyuran. Sekarang malam-malam anak keluyuran malam-malam, dan orang tua menganggap itu biasa saja. Bahaya, apalagi kalau anak perempuan. Susah kita husnuzon anak perempuan keluar malam-malam sama laki-laki, kemudian kita berprasangka baik, nanti mudah-mudahan mereka tahajud bersama di jalan. Bisa. Atau mudah-mudahan nanti pulang pagi-pagi anakku jadi hafiz Quran. Saya konselor anak di Jakarta, saya temukan fakta yang mengerikan. Justru maaf kata, anak-anak yang nongkrong jalanan ini pagi-paginya berserakanlah pengaman itu. Tahu lah ya, sarung pengaman itu berserakan di sepanjang trotoar jalanan itu. Waliyahzubillah. Mengapa mereka keluyuran? Satu, rumah tak menyenangkan karena orang tua yang tak bisa membuat betah, masjid yang tak mampu menampung anak-anak remaja karena dianggap menyebalkan. Maka di antara peran masjid adalah kalau tak betah anak di rumah, maka bikin betah di masjid. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi SAW mendatangi putrinya Fatimah. Pada saat bertemu dengan putrinya, tanyalah Nabi, karena biasanya Nabi disambut oleh Ali, yaitu mantunya. Maka Rasul bertanya, Aina ibnu amik, mana sepupuku alias mantuku, kok Ali tak ada? Maka Fatimah bercerita dengan sedikit sedih, karena baini wa bainahu syai'un, aku dan Ali sedang ada masalah, dan dia keluar rumah nggak masih tahu, pergi karena kesal meninggalkan aku. Maka Rasulullah memanggil salah satu anak muda, salah satu sahabat. Kata Rasulullah, cari Ikhris, ayo di mana dia? Maka sahabat yang tugaskan Nabi mencari ini nggak butuh waktu lama, baru keluar tak lama melapor, ya Rasulullah, Ali fil masjid huwa raqidun. Ya Rasulullah, Ali di masjid dan dia tidur.
Maka itu izinkan malam ini kita doakan semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Sudah doa berarti selesai. Itu baru pengantar. Malam ini malam Rajab, di bulan Rajab, bulan haram. Kurang dari 60 hari kita akan masuki bulan yang mulia. Tentu persiapannya dari hari ini. Persiapan yang paling utama adalah tekadkan diri. Bukan cuma kita yang harus jadikan target perbaikan diri, keluarga kita juga wajib diajak, karena ini paket yang tak terpisahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa mu'attaf, sambung, tak terpisahkan. Jangan cuma mikirkan yang penting saya sholatnya beres, yang penting bagaimana puasa saya lancar, tarawih saya bagus. Pikirkan keluarga, karena itu yang dihisab. Makanya kalau kita semangat berpuasa sampai full, sampai tarawih kita mantap, ditanyalah, ada seorang bapak semangat sekali puasa. Saya tanya, bapak puasanya semangat sekali, apa rasanya? Saya teringat firman Allah Ustaz yang menyapa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Saya terpanggil sebagai orang beriman. Maka bapak saya bilang berarti harus adil. Ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, Allah menyapanya juga dengan hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai untuk puasa kita beriman, mendidik keluarga tak pakai iman. Kenapa saya sampaikan ini? Karena yang pertama, jangan jadi nanti orang tua yang menyesal. Kepala keluarga, para ayah jangan jadi ayah yang menyesal. Ayah menyesal apa? Di akhirat terjadi hal yang menyedihkan. Karena Syekh Abdullah Nasrullah apa? Ketika seorang ayah digugat oleh anaknya sendiri. Memang nanti di akhirat manusia itu pada saat hari kiamat cenderung egois. Ayatnya jelas, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat, hari di mana manusia lari dari saudaranya, udah nggak mau dipanggil lagi. Ya, oh hari kiamat dipanggil lagi, saya mikirin diri sendiri. Nabi Musa ditawarkan mikirin diri sendiri. Hari kiamat mikirin sendiri. Dipanggil ibu bapaknya pun gak mama, aku pikirin diri sendiri. Istri akan dipanggil walaupun mati terserah. Tetap sayang ayah, tetap kita nggak peduli. Hari kiamat seseorang mikirin gimana caranya selamat dari Allah. Gimana caranya selamat? Pada saat itulah masing-masing mengingat apa yang membawa mereka nanti masuk surga. Baru teringat, oh ya Allah, aku ingat si fulan pernah fitnah aku dan aku sabar. Maka di hadapan Allah diminta, ya Allah, engkau maha tahu si fulan di dunia menfitnah aku dan aku diam terhadap fitnahnya. Maka hari ini ku mohon keadilanmu, berikan pahala dia untukku, dan kau tak cukup dosa aku berikan kepadanya. Itu sebut namanya tabadul ujrah, tukeran. Makanya bagi yang suka memfitnah di dunia mau mendapat balasan, nanti di akhirat nyesel. Yang suka gibahin orang, yang suka jelek-jelekan orang, menghancurkan nama baik orang, hati-hati. Walaupun orangnya diam, jangan merasa menang, di akhirat dia rugi. Tapi kata Syekh Abdul Nasrullah, kalau ribut antar tuntutan antar teman, antar tetangga, antar teman kerja, itu belum seberapa mengerikan. Yang mengerikan ketika nanti tuntutan antar keluarga. Disebutkan ada seorang ayah yang siap melenggang dan masuk ke surga karena sholatnya rajin, puasanya tak pernah putus, dia zikir terus-terusan, baca Quran yang bagus. Begitu hendak masuk surga, ada suara yang berseru di hadapan Allah, ya Rabb, ya Allah,
Maha tahu. Selagi di dunia ayahku sholatnya begitu rajin ke masjid, puasanya tak pernah absen. Dia di hari puasa sunnah dia puasa. Dia selalu itikaf di masjid, zikirnya tak pernah putus, baca Quran yang bagus. Tapi Engkau Maha tahu juga ya Allah, selagi di dunia dia cuek sama saya, dia abai sama saya. Saya tak pernah diajak ngobrol, tak pernah dikenalkan masjid, tak pernah dibimbing, tak pernah dinasihati, dibiarkan saya itu keliuran. Maka aku mohon keadilanmu, berikan pahala ayahku untukku dan berikan dosa untuknya. Yang menyesalkan di akhirat itu ayah dan anak, ortu dan anak saling berbeda. Maka kenapa kita berpikir tanggung jawab kita di dunia itu diantaranya mengajak sekeluarga untuk masuk surga bersama. Maka ketika kita bulan Rajab ini sudah siap-siap untuk memperbaiki diri di Ramadan, ingatkan keluarga kita. Tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga adalah jaga diri dan keluarga dari api neraka. Itu SOP pertama. Maka SOP ini yang harus dipikirkan oleh para ayah. Hari ini begitu mengerikan ketika ayah tak mengurusi anak, ibu saja yang bisa mengurus anak. Kita dapat sekarang anak perempuan sekarang banyak hamil di luar negeri. Saya ini pernah belajar di Malaysia, di University Putra Malaysia, jurusan Family Ecology. Belajar dari Profesor Rumayah Johari, seorang muslimah yang gigih menanamkan nilai-nilai keislaman di kampusnya. Beliau punya sebuah tesis waktu beliau mengambil S2 yang saya baca, judulnya Relationship Between Father and Daughter, hubungan antara ayah dan anak wanita. Riset dari Profesor Rumayah Johari ini perlu saya sampaikan. Ayah tak dekat dengan anak wanitanya, dampaknya dua. Satu, ayah tak dekat dengan anak wanita, siap-siap yang pertama, anak wanitanya gampang jatuh cinta ke sembarang laki-laki di saat abidi. Begitu ketemu lelaki di Facebook, tiba-tiba ada yang mengatakan wajahmu mengalihkan dunia. Lepak-lepak. Kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak, kalau PKI komunis, kalau kamu komunis. Boleh abang kenalan? Pintar sekali dia, mudah sekali membuat anak gadis kita mau. Kenapa? Ayah tak pernah bicara cinta sama anak gadisnya. Ayah tak pernah genggam tangannya, tak pernah menatap wajahnya. Anak wanita itu butuh perhatian dari ayahnya. Setiap bicara ayahnya sambil pegang handphone. Ya, bagus. Padahal di antara kebutuhan dasar wanita diperhatikan. Wanita itu makhluk butuh perhatian. Makanya ibu-ibu atau para anak wanita kalau nggak dapat perhatian, larinya ke mall, karena di mall ada perhatian. Ini sejarah. Di sini ada mall tidak? Jadi ketika ayah hanya bilang, ada laki-laki lain yang mengatakan cinta. Disitulah mulai laki-laki yang buram mencintai tak lebih dari sekedar syahwat belaka. Tidak ada sebuah ikatan cinta yang akan selamat kecuali pernikahan. Apapun dia bilang, aku mencintai kamu tulus dari hati, jangan percaya. Tapi anak wanita kita polos. Maka pakar yang menjaga anak wanita itu dari berbagai macam kasus seperti yang hari ini terjadi, fakta di Ponorogo, di Jember, dan saya berapa kali ini sekarang saya ditelepon oleh sebuah majalah. Kemarin TV One minta saya wawancara di Apa Kabar Indonesia, saya belum bisa sih. Barusan juga dari kami minta ada sebuah press release yang saya minta. Kasusnya banyak ternyata. Di antaranya adalah
anak wanita yang begitu mudah menjual keperawanannya karena tak punya figur ayah. Makanya saya berani menantang, kalau malam-malam kita temukan ada anak gadis dibonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya sampai jam 2 pagi, jam 3, mungkin kolang sari tak ada, atau mungkin ada perdasar di luar kota Medan sebagainya, saya berani jamin. Makanya bapak-bapak ini hati-hati, jika ayah tak dekat dengan anak wanita, siap-siap menerima calon mantu yang menyisakan dada pertama. Maka di antara tanggung jawab ayah menjaga diri dan keluarga dari neraka. Supaya apa? Bagaimana kita berkeluarga itu ujungnya adalah bukan di dunia. Makanya suami yang romantis bukan mengatakan kita akan selalu bersama saya sampai maut memisahkan. No. Suami romantis mengatakan kita akan terus bersama, bahkan maut pun tak memisahkan kita, karena kita kumpul lagi bersama di surga. Karena kalau cuma sampai maut memisahkan, umur pernikahan kita hanya mungkin 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Tapi kalau tak sampai maut, bahkan setelah maut kita bertemu, itulah keluarga yang abadi, cinta yang ada. Sebab visi keluarga itu sampai ke surga. Pasangan yang cuma berkumpul di dunia itu belum selesai statusnya, walaupun di dunia istri atau suami itu sementara. Coba Asia, siapa suaminya? Siapa suami Firaun? Di dunia statusnya suami istri. Tapi satu yang muslimah itu adalah Asia, beriman kepada Allah. Firaun kita tahu sama-sama kafir, luar biasa, dedekot kafir di zaman itu, bahkan berani mengklaim mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Maka terjadi mereka hanya di dunia saja, di akhirat selesai, tak lagi bersua. Kalau istilah anak muda zaman now, love gue selesai, sudah berakhir. Anak kita yang kita sayangi ini, walaupun ada di kartu keluarga, bahkan akte kelahirannya, nama bapaknya, nama ibunya, nama anaknya, kemudian tanda tangan ya kepala desa, ya kepala kecamatan, lurah, sah anak kita, statusnya sementara. Kenapa? Karena kalau tak bersama berkumpul di surga, selesai. Dan itulah yang terjadi dalam Al-Quran. Ada seorang ayah yang begitu cinta sama anaknya, tapi anaknya tak mengikuti jejak ayahnya, yaitu adalah kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nuh punya 5 putra. Yang pertama bernama Sam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafis, yang keempat bernama Yam atau Kan'an. Sebagian ahli menyebutnya Kan'an dari Bible, tapi ulama tafsir menyebutnya Yam. Kami pendapat mengikuti ulama tafsir itu adalah Yam. Ini dalam kitab Rasulullah yang jelaskan. Yang kelima namanya Amir. Amir ini anak bungsu dari Nabi Nuh yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat, sehingga yang paling kecil tinggal yang kepada Sam dan Yafis beriman. Diajak ayahnya naik perahu, mau. Maka nanti Nabi Nuh punya 80 pengikut, 3 dari anaknya. Semua yang ikut akan selamat, yang tidak ikut mati semuanya, sehingga tidak ada satupun makhluk tersisa. Jadi 80 orang itu saja hidup. Dari 80 orang naik perahunya Nabi Nuh ini, Allah takdirkan semuanya mandul kecuali 3 orang bersama istrinya yang bisa berkembang biak, yaitu anak-anak Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafis. Sam telah akan melahirkan anak dengan ciri kulitnya putih, matanya biru. Ham melahirkan anak dan kulit hitam, rambut keriting. Itu jika bukan anak di Papua dan juga di Afrika. Sementara Yafis melahirkan anak yang kulitnya coklat dan matanya sedikit sipit seperti anak-anak Mongol, Melayu dan sebagainya. Jadi kita ini masih punya jalur semuanya lewat Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh digelari Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia nomor 2.
Jadi setiap manusia zaman sekarang akan tersambung ke Nabi Nuh. Cuman jalur kita tinggal dipilih. Yang kulitnya hitam, berarti bapaknya naik ke ya jadi cek-cek aja. Yang putih-putih kesal gitu ya. Yang kulit-kulit kuning, langsat dan sebagainya itu ke yaitu namanya Yafis. Yang nomor 4 yang namanya yang ini diajak Nabi Nuh, ya bunayya, surat Hud 42, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku saya, ayo nak naiklah perahu bersama ayah. Nuh ini luar biasa ya, mengajarkan kepada kita sikap yang terbaik kepada anak yang durhaka. Ini keterlaluan. Anak Nabi Nuh ini bandelnya sudah di atas rata-rata, bukan sekedar bandel, di atas kebandelan. Kafir itu puncak kebandelan manusia. Kalau sekedar narkoba, mabuk-mabukan, merampok, selagi beriman, insya Allah masuk surga walaupun diceplokkan ke neraka dulu. Tapi putra Nabi Nuh ini kafir, paling bandel, paling nakal. Tapi Nuh memanggil dengan panggilan ya bunayya, wahai putraku sayang. Jujur ibu dan bapak biasanya panggil sayang kalau sama anak pas lagi ngapain? Habis baca Quran, masya Allah sayangnya mama sini. Anak habis bantu bapaknya cuci mobil, ya Allah sayangnya bapak sini. Tapi anak kita melawan, merokok, gak sekolah, mabok, merang, judi, susah manggil saya. Ya ada, yang ada saya pot gitu. Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh mau manggilnya wahai putraku sayang, bayangkan. Tapi memang dasar anaknya kafirnya sudah tingkat luar biasa ya. Istilah para ahli kafirnya kafir radikal. Saya sebut kafir radikal. Radikal ini sebenarnya istilah yang dibikin serap, padahal secara istilah itu sebenarnya biasa. Radikal itu kata radix. Radix itu artinya akar. Sesuatu yang mengakar disebut radikal, arti kuat, tidak sampai tumbang. Kalau ada pohon sepanjang jalan raya Langsar ini kena angin kencang kemudian dia kokoh tidak tumbang, kita sebut itu pohon radikal karena radiksnya kuat. Ada ulama disogok, diancam, ditetap pendiriannya, itu radikal. Jadi radikal itu bukan macam-macam, bukan yang tak mudah untuk digoda, komit istiqomah, itu radikal. Cuma ya kita ini menyolehkan hal itu, ya sudahlah. Kalau takut ini disalah pahami oleh aparat, maka kita nggak jadi radikal, tapi mengakar. Putra Nabi Nuh ini kafirnya mengakar. Buktinya apa? Dalam keadaan terjepit, hampir kena air, tenggelam, masih berpikiran yang lain, diajak untuk oleh ayahnya untuk naik perahu, dia menolak. Orang kalau sudah terjepit hampir kena musibah itu udah nggak pikir lagi, tapi karena saking mengakarnya kafirnya ini dia nggak mau. Kata dia apa? Qal sa'awi ila jabalin yasibuni minal ma'. Saya nggak akan lari mengikuti ayah, saya akan lari ke bukit, nggak akan naik. Saking mengakarnya dia. Maka Allah hantam sampai akhirnya putra Nabi Nuh ini wafat, ditenggelamkan oleh banjir seperti itu. Saat wafat itulah Nuh mengucapkan kalimat yang direkam dalam Al-Quran ayat berikutnya, ya Rabb innabni min ahli, ya Rabb innabni min ahli. Ya Tuhanku, biar bagaimanapun dia anak anggota keluargaku, dia anggota keluargaku. Maka kalimat inilah dibantah oleh Allah, ya Nuh innahu laisa min ahli, wa Nuh dia bukan anggota keluarga. Inilah salah satu ayat yang menjelaskan anak dan bapak di dunia belum tentu anak dan bapak di akhirat. Di antara bukti bahwa anak dan bapak itu akan menjadi anak bapak yang abadi kalau bertemu di surga. Makanya kalau di dunia kita jadi anak dan bapak, anak dan
memperjuangkan masuk surga. Maka di antara untuk memperjuangkan masuk surga, bangunlah keluarga ini dengan apa yang diajarkan Nabi. Kalau ingin masuk surga, prinsipnya satu, bangunlah dengan awal dan kita membangun keluarga itu dengan doa yang Nabi. Apa doanya Nabi kalau seseorang memulai berkeluarga? Barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini doa saat orang menikah, dan inilah cikal bakal kita menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam riwayat Imam Ahmad, dulu kata Aqil bin Abi Thalib, kalau ada orang pengantin nikah, biasanya masyarakat mendoakan dengan kalimat gini, birrifaqi wal banin, birrifaqi wal banin, semoga rukun dan banyak anaknya, semoga rukun dan banyak anaknya. Doa ini tidak disukai oleh sahabat, sampai-sampai Aqil berkata, la taf'alu dzalik, jangan kau ucapkan itu, jangan sebut kalimat itu. Sampai kawannya bertanya, "Tsumma naqul ya Abu Yazid, kami harus ngomong apa oleh Abu Yazid?" Kunyah dari Aqil adalah Abu Yazid. Qul, katakanlah, barakallahu wa baraka alaik. Ucapkanlah sebagaimana doakan Nabi, barakallahu wa baraka alaik. Mengapa para sahabat menolak doa semoga rukun dan banyak anak? Walaupun hukumnya bukan haram, para ulama menghukuminya makruh doa ini. Sebab kalau rukun tidak berkah, nanti rumah tangganya kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu rukun sama istrinya, mesra. Saya lana zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya Ummu Jamil pembawa kayu bakar. Mau rukun mesra kemana-mana, gandengan tangan mesra, bikin yang lain iri melihat kemesraan mereka. Yang belum nikah jadi pengen nikah, yang udah jadi pengen lagi, melihat kemesraan mereka. Tapi pernah suatu riwayat, ketika Nabi lewat rumah mereka, istrinya Abu Lahab berkata gini, ujarnya, "Wahai suamiku, kalau nanti Muhammad lewat lagi depan rumah kita, aku lempari dia dengan kotoran unta." Apa kata suaminya? "Dua istriku, kau selalu mendukung perjuangan." So sweet. Romantis kan? Romantis, tapi ujungnya di neraka. Maka jangan mikirin rukun. Rukun kalau nggak bersama, kalau cuma ujung neraka, itu menyesalkan. Makanya rumah tangga Nabi itu ada konflik, dan itu keniscayaan. Rumah tangga konflik itu biasa, supaya saling mengenal, supaya saling tahu. Ujung-ujungnya kita ridho masuk surga bersama. Jadi konflik dan pernikahan itu nggak bisa dihindari, karena resiko menikah itu konflik, resiko menikah konflik. Maka bersyukur yang jadi jomblo, nggak pernah konflik sama pasangan. Ada konflik batin. Ada yang jomblo sini? Hah? Ada, Masya Allah. Tapi jangan hina jomblo. Jomblo itu makhluk paling bertauhid. Yang lain bersandar di bawah pasangan, kalau dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak pernah jadi penyebab stroke orang tua. Ada salah satu klien saya Jakarta, anaknya 5. Dia kalau anak sudah gede-gede, kalau mau pulang dari, dia seorang direktur perusahaan, sebelum pulang ke rumahnya selalu telepon saya, sekedar untuk mendapatkan apa namanya ya, rasa tenang aja. Dia mau pulang ke belakang, Ustaz, deg-degan terus saya mau pulang. Laporan apa lagi dari suami? Laporan apa lagi dari tetangga? Anak pertama habis kemarin ketangkap Kapolsek gara-gara mabuk. Anak kedua dikeluarkan dari sekolah gara-gara tindak kriminal. Anak ketiga menghamili anak tetangga. Anak keempat karena pulang. Anak kelima jadi pulang dia. Anak tak berkah jadi musibah. Makanya diantara yang kita doa itu jangan minta rukun, jangan minta banyak, tapi berkah dulu.
Lau anna al-qura amanu wattaqau lafatana lil barakati minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan di langit dan bumi. Syarat berkah itu cuma iman dan takwa. Makanya karena waktunya singkat, paradigma keluarga yang berkah itu dia punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang berbeda itu disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 20 ayat 77, surat 28. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Lihat ayat ini, perhatikan ayat ini. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, jangan lupakan dunia. Apa kata Allah? Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Saya ulangi biar jangan dipelintir. Cari akhirat, jangan lupakan. Kalau sekarang di masyarakat terbalik. Nah, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Yang disuruh cari dunia. Allah bilang cari akhirat, kita bilang cari dunia. Terus bedanya gimana Ustaz? Pasti beda. Kalau anak cari dunia, jangan lupakan akhirat. Akhirat itu sekedar sambilan saja. Makanya sholat, dia sholat. Kamu udah sholat, udah cepat banget. Yang penting sholat. Dia tidak merasa akhirat itu penting. Makanya akhirat itu nanti dicari. Kalau udah kepepet, para sahabat. Makanya di antara kebiasaan unik sahabat, coba Bapak Ibu cari hadis atau riwayat asal sahabat. Adakah sahabat yang bertanya kepada anak-anaknya begini, nah, udah sholat belum? Sampaikan ke saya hadisnya. Kalau benar hadis sahih, saya kasih hadiah. Saya ada buku di luar. Tidak satupun sahabat Rasul menanyakan itu. Oh, berarti sholat bukan penting, bukan? Kenapa Rasul dan sahabat gak pernah nanyain udah sholat belum? Karena anak-anak zaman dahulu, zaman Rasulullah, kalau ditanya udah sholat atau belum, mereka tersinggung. Jangankan sholat, amalan apa lagi bisa kami kerjakan? Makanya pertanyaan sahabat itu adalah, ayun amal afdol ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Mereka jangankan sholat, amalan apa lagi? Ketika ada hadis mengatakan afdalul amal jihad fisabilillah, amalan terbaik ujian ya Allah. Sahabat cilik bernama Zaid bin Sabit langsung pulang ke rumahnya. Dia ambil pedang bapaknya, dibawa pedang bapaknya itu yang tinggi pedangnya lebih panjang daripada badannya. Tinggi dia kurang lebih 150, pedangnya 175. Dibawa itu sampai akhirnya apa Rasulullah kelihatan mau jihad. Kata Rasulullah, kamu mau ngapain? Mau jihad? Lah, irji ila ummik, pulang kamu ke ibumu. Saya mau jihad. Lah, pulang. Saya mau jihad, pulang, kata Nabi. Rasul merasa belum pantas, nangis dia, umi gak boleh jihad. Dan ibunya punya semangat yang luar biasa. Kalau tak boleh jihad dengan pedang, berjalan dengan pena, belajar dibaca dan tulis. Orang saat ini orang harus punya kemampuan berbaca tulis. Hafalkan Quran. Saking semangatnya Zaid menghafal Quran, saat itu Quran baru turun sekitar 17 juz, dan beliau menghafal Quran 17 juz hanya dalam waktu 2 hari saja. 17 juz 2 hari. Bapak tanya udah hafal berapa juz? Kepada juz itu Ustaz. Ini lagi mulai ikhlas 1 Ustaz. Langsung dia menghadap Rasul. Rasul takjub, langsung bilang, kamu bisa belajar bahasa asing. Beri saya waktu ke semua ayat Rasulullah 2 pekan. Dia belajar langsung ada Rasul. Luar biasa. Anak zaman dulu mencari amal, maka pertama anak zaman mencari amal apa yang paling ringan. Makanya menjelang Ramadan nanti anak-anak muda survei dulu masjid mana yang paling cepat tarawihnya. Ada tuh di sana 2-3 rakaat 5 menit, mantap. Langsung dicari di masjid. Dia kasih tahu ada tuh daerah kita ngomong ini cuma 11 rakaat. Dia harus berpikir kalkulatif. Yang bertiga aja 5 menit, apa dia yang 11? Dia datang ke masjid yang 11, Allah pasti ke sholat, imamnya impor dari Saudi. Begitu dengan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim.
apapun akhirat. Makanya di antara yang membuat anak itu kalau benar-benar berkah keluarga itu, anak-anak itu sudah punya cara pandang berbeda, sehingga keluarga yang berkah itu bahkan mendefinisikan anak mandiri beda. Anak saya udah mandiri Ustaz. Mandiri gimana Bu? 19 tahun lulus kuliah, sudah punya pekerjaan, gajinya dolar, sudah bisa nyicil rumah di daerah kota, sudah punya kendaraan pribadi, tinggal belum ada jodohnya Ustaz. Oke, ini catat, anak kita sudah mandiri. Anak mandiri, anak yang sudah bisa bangun sholat subuh sendiri. Sebab begitu banyak punya anak mandiri umur 20 tahun, khusus sholat subuhnya ibunya jauh-jauh nelpon dari kampung. Pak, bangun dong, jangan sampai sholat subuh menjelang duha itu sholat suha. Kamu sholat duhanya pakai kunut ya? Kan ada orang sholat duha pakai kunut karena kesian. Makanya bersyukurlah orang kita 8 tahun nih, 7 tahun azan berkumandang Allah Akbar, kita bangun ke kamar, oh masih mana? Ya Allah, jangan kita cari dek, gue sekarang tau-taunya kita ke masjid dia azan. Jangan bilang, jangan sholat, apa lagi? Kalau keluarga yang berkah, mereka punya cara pandang sederhana, cari akhirat dan lupakan dunia. Makanya kalau cari dunia jangan lupakan akhirat, akhiratnya di belakangan. Nanti dicarinya kapan? Kalau udah kepepet, utang numpuk, istri gugat cerai, dan kolektor daging, kena musibah, tapi baru ada pengajian, mana pengajian? Ya, makanya kita ini biasa begitu. Ya, baru ingat Allah kalau sudah kepepet. Kononnya zikir terbaik orang Indonesia bukan di masjid. Zikir terbaik orang Indonesia pas naik pesawat lagi turbulensi. Itu benar, itu zikir terbaik kita di sini. Saya pernah naik pesawat dari Turki ke mau umrah, belum pernah seumur umur saya mengalami turbulensi jam 12 siang, tapi gelap di luar itu. Jadi pesawat sebelah saya ibu zikir gitu. Saya kan gak mungkin bertertawakan, nasibnya sama. Saya pun dengar. Zikir terbaik kita itu pas naik pesawat atau naik bis, ya. Gak tahu di sini macam kalau di Jakarta itu bis Pantura jurusan Kuningan Ragung itu, yang kotor pedalnya di remnya ditaruh di Pegadaian. Yang kalau zikir ya Allah, astagfirullah, zikir terbaik kita sih. Tapi giliran seperti itu baru jadi ngertian. Di pesawat kita zikir, di mobil zikir, giliran begitu. Makanya kodok khotib Jumat lebih sakti daripada ahli notis. Ahli notis tatap mata saya, paling khotib itu belum ditatap ya udah tidur. Kenapa begitu? Karena kita punya pandangan yang berbeda. Maka keluarga muslim itu kalau ini masuk surga bersama, ubah mindsetnya, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ingat ya nak, apapun cari akhirat. Aku mau kerja di sini, akhiratmu selamat dari situ. Aku dilamar sama dia, kira-kira mau dibawa surga atau gimana? Bukan terpesona dengan tampanannya, kekayaannya, dia penting bisa nggak akhiratmu selamat. Pertimbangan seperti itu. Cari pemimpin, akhirat kita selamat gak? Mau milih presiden, akhirat kita selamat gak? Bukan sekadar karena urusan-urusan tadi, kira-kira bisa akhirat kita selamat gak? Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu membatasi. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat kita semua. Aku lupa dan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yuda. Saya berdoa semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada Ustaz dan kepada keluarga. Izin bertanya Ustaz, dan setiap orang pasti ini senantiasa berkumpul di surga bersama keluarga. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana
cara kita menasihati orang tua agar senantiasa taat, atau sebaliknya dengan cara supaya senantiasa kita menyampaikan itu tidak dianggap menggurui itu. Orang tua ya, anak orang tua. Baik. Keluarga itu terbagi dengan model komunikasi berbeda. Ini pembahasannya panjang tapi sedikit singkat. Kalau ortu kepada anak, Allah beri kalimat dengan falyaqulu qaulan sadida, An-Nisa 9. Kalau suami istri di dalam surat An-Nisa 19 wa ashirunna bil ma'ruf qaulan ma'rufa. Tapi kalau anak kepada ortu, kalimatnya dan surat Al-Isra 23 falyaqulu qaulahuma qaulan wa qul lahuma qaulan kariman. Jadi kalau ortu ke anak qaulan sadida, suami istri qaulan ma'rufa, anak kepada ortu qaulan kariman. Apa itu qaulan kariman? Kata karimah artinya mulia. Tapi para ulama bahasa, datangnya kalimat karimah ini berakar karena dikata karomah yang menunjukkan kebaikan karena pemberian. Orang Arab itu punya kebiasaan suka memberi, suka ngasih. Makanya punya predikat al-karom atau al-karim. Kalau disebut wal karim, wal karom, ini orang baik banget, suka ngasih. Di balik kalimat Allah mengajarkan anak kepada ortunya dengan fakullahuma qaulan kariman, ada pesan indah di situ. Wahai para anak ingin menasihati orang tuanya, jangan banyak bicara, banyak ngasih. Hati orang tua mudah ditaklukkan kalau kita itu mulai dengan pemberian. Orang Arab bilang al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan hati manusia. Ini ada anak orang tua sedikit dari bulan Pak Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tahu apa? Dia tahu. Baru ngaji itu ngajar. Gak usah. Salah dikit, Pak. Ini ada tiket umroh. Ajak dulu umroh. Pak, itu ada rumah disiapkan buat Bapak. Tempatilah. Pak, ini ada kunci motor, pakailah. Udah banyak dikasih ujungnya. Pak, sholat mau. Orang tua mudah diarahkan kalau sering dikasih. Maka banyak anak itu mau nasihat orang tua itu modalnya ayat. Transfer dulu baru mau ayat. Gak bisa. Udahlah numpang di rumah orang tua, makan dari orang tua, keluar ayat. Saya ini belajar ketika dulu saya jadi ustaz masih muda. Begitu saya bertekad, wallahi mulai hari ini tak pernah minta orang tua. Walaupun saya masih kuliah waktu itu, karena saya tahu peran saya sebagai dai, dan saya berusaha mandiri dengan saya bekerja saat itu. Setiap masih bekerja, pulang kasih uang, pulang kasih uang. Sampai orang tua saya pelan-pelan menerima. Gak enak. Ya setiap saya ini, jadi dakwah terbaik itu adalah ngasih. Dan Nabi itu jarang menasihati banyak orang, lebih banyak ngasihnya dulu. Apalagi orang tua. Jadi orang tua itu susah ditaklukkan hatinya kalau kita dikenal pelit. Ini orang pelit menasihati saya. Gak nyampe. Kalau ingin supaya kita itu mudah diterima nasihatnya, maka banyaklah ngasih, banyaklah memberi. Kalau sudah memberi tak dikasih dia tak mau mendengar juga, biasanya ada belum sering kita mengasihi. Makanya kata para ulama, rumusnya menaklukkan hati orang itu dua. Satu, sering. Saya kasih contoh ya. Bapak punya tetangganya ini baik sekali, setiap hari kirim makanan ke rumah. Pagi ini dikirimin ayam goreng, besok bebek goreng, hari ketiga kambing bakar, hari keempat paha ayam, hari kelima, di hari ke-30 dia transfer ke rekening kita 30 juta setiap hari. Kalau ada tetangga kayak gini kasih tahu saya, mungkin saya bisa tinggal di sini. Suatu hari dia beli mobil. Suatu hari tetangga baik ini ngasih setiap hari beli mobil. Di
cuma satu. Kita di sebelahnya punya garasi mobil tapi isinya pot bunga aja. Karena kita baru koleksi brosurnya. Tak lama dia bilang, "Assalamualaikum Pak." Iya, dari mana? Gani mau izin. Saya ini baru aja dapat hadiah dari kantor, alhamdulillah bisa beli mobil. Tapi ini rumah saya kan kecil garasinya. Saya ini mau renovasi rumah, tapi kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Selama renovasi boleh saya taruh mobil saya di sini, di dalam garasi ini. Saya tanya bapak-bapak sini yang profilnya punya tangga gini, bisa nolaknya? Bisa nolaknya? Oh, jangan, ini rumah saya, mobilnya nanti saya mau beli. Bisa nolaknya? Nurani kita bilang, oh boleh, kita buat gak guna aja kita. Begitu kan? Begitulah yang dilakukan cukup kepada calon pemimpin. Kasih sekarang. Ini saya kasih rumusnya ya. Nanti kalau udah jadi gak enak, nolaknya dulu banyak kasih. Makanya doakanlah ustaz kiai itu jadi orang kaya supaya banyak kasih ke pemimpin. Sekarang ustaz kasih proposal. Kalau ustaz yang ngasih nggak enakan. Saya mau bikin program kampung Quran, siap, karena sering dikasih. Itulah kenapa dakwah pakai harta lebih cepat dibandingkan nasihat. Makanya antum nih jangan bilang saya nggak pengen jadi orang kaya. Wajib harta dipegang orang soleh itu lebih bermanfaat. Ya, jadi kalau kita cita-cita orang kaya itu adalah untuk apa? Untuk dakwah. Abdurrahman bin Auf dakwahnya pakai harta. Lebih cepat itu. Di Prancis ada seorang pengusaha Aljazair dengan uang yang banyak dia membebaskan wanita muslimah yang kena delik hukum karena cadar. Kalau pakai cadar karena begini kata dia, semua wanita nggak usah buka cadarnya, saya bayarin. Tuh kalau ada orang soleh kayak gitu enak. Jadi mudahnya kita berdakwah itu kalau kita banyak kasih. Sering. Yang kedua, sejarah kasih tapi ekstrim besar. Contoh, ada seseorang punya utang misalnya sampai 3 miliar, ditagih terus sama debt collector, pusing. Suatu hari ketemu reunian sama teman SMA-nya, teman SMA-nya orang kaya soleh pula. Gak sekali curhat, saya stres banget, punya utang 3M. Berapa utang kamu? 3M, saya bayar. Serius? Iya, saya lunasin. Ya. Saya nyicilnya berapa buat kamu? Gak usah, itu sisa kembalian Indomaret saya. Ya saya itu baru beli recehan ini. Ya Allah makasih ya, 3 miliar lunas ya. Tak lama tak kontak, tiba-tiba dia pengen bikin misalnya dia di Mandi jadi ketua DKM masjid, pengen undang misalnya tabligh apa Ustaz Abdul Somad menjelang 17-an. Acara sudah kedudukan, panggung sudah disiapkan, H-1 datang telepon dari orang yang pernah ditolong menolong ini. Assalamualaikum, Ustaz, masih dengan saya. Oh iya, antum ya, ada yang tolong saya ini gimana? Apa bisa bantu? Begini Ustaz, saya ini kebetulan mau nikahkan anak saya, dan saya mohon banget kalau bisa antum jadi saksi nikahnya. Kapan nikahnya? Besok. Pas kita jadi ketua panitia acara tabligh akbar sama Ustaz Abdul Somad yang besar ini. Pertanyaan kedua, bisa nolaknya? Bisa nolak jadi saksi nikahnya? Nggak bisa. Orang itu sudah menyelamatkan hidup kita, baiknya luar biasa sekali, tapi nolong hidup kita. Kita akan bilang tolong gantikan saya besok sambutannya. Tapi kan yang penting banget ada Ustaz Abdul Somad itu yang jawabannya. Dan apa? Saya nggak bisa nolak. Begitulah logikanya kalau kita ingin nasihat kita bisa dilakukan. Makanya jangan banyak nasihat ke orang di sekitar kita. Kalau kita mampu kasih. Saya punya supir yang nggak pernah sholat. Ya, sampai ada bilang supir Ustaz mau sholat. Nasihatnya Ustaz nggak nasihat. Tapi saya setiap bulan saya kasih lebih. Keluarga sakit saya kasih sampai dia kayak enak. Saya telepon malam-malam, saya mau ini siap. Tapi saya lebih. Sampai suatu hari karena dia kan selalu tidak mau sholat, dia bilang, Pak Hasan, saya ketinggalan sholat berjamaah. Saya nggak ada kawan. Temannya saya sholat, boleh nanti ini saya agak motor, nggak apa-apa pakai salah. Nggak apa-apa kan Pak Hasan? Ya nggak apa-apa. Mulai nanti sholat.
Saya sholat, saya bilang Masya Allah, karena bapak itu sholat, saya kasih hadiah. Biasanya kasih sholat, siap. Setelah itu sholat terus Saya umur 70 tahun, Masya Allah. lahir tahun 44. Saya kan dulu ngerti agama berbeda Pak. Saya mau tanya, kalau sholat taubat itu apa tiap hari mandi taubat apa cukup dari dulu? Ya. Sekian, terima kasih. Baik, dalam hadis-hadis tentang sholat taubat itu statusnya lebih banyak dhaif. Sholat taubat, karena sejatinya yang diperintahkan kalau orang pernah melakukan yang namanya dosa-dosa masa lalu, pertama istighfar, banyak istighfar. Yang kedua, perbanyak amal soleh, karena Allah berfirman dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Tapi saya pengen sholat taubat Ustaz, boleh, karena sholat itu hakikatnya menghancurkan dosa-dosa kita. Misalnya bisa jadi kita mengkodok ada sholat yang mungkin dulu nggak pernah kita lakukan, silakan. Ya, apakah harus mandi? Tidak ada kewajiban mandi, tapi mandi dalam rangka bersuci lebih baik daripada sekedar yang namanya wudhu. Sebab wudhu menghapuskan hadas kecil, mandi secara umum menghapuskan hadas besar. Bisa mandi bagus, tapi bukan mandi taubat, mandi bersuci saja seperti biasa. Tapi kalau udah sholat taubat kapanpun boleh, tapi secara umum itu tidak, hadisnya tidak sahih. Tapi kalau dilakukan karena ada dalilnya walaupun dhaif, dipersilahkan. Anggap itu sholat mutlak yang kita niatkan untuk mengkodok doa sholat kita yang zaman dahulu mungkin kita abai. Ya, tapi yang penting itu yang disebut dengan taubat itu satu, banyak istighfar. Ya, makanya doanya bisa 3, Rabbana zalamna anfusana, doanya Nabi Adam, atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdi wa adika masatatu, dan seterusnya. Atau kalau mau ringkas cukup astagfirullah. Setelah itu, kalau itu berkaitan dengan hak manusia, minta maaf, minta ridhonya. Pernah nyakitin istri, bilang aku minta maaf ya, kalau jadi suami gak bertanggung jawab soal ini. Sama anak minta maaf, sama tetangga pernah sakiti minta maaf, berkaitan muamalah minta maaf. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Allah berfirman dalam surat Hud 115, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan mengusir keburukan. Kalau gelas ini airnya keruh, bagaimana supaya bening? Tuangkan air putih yang banyak, lama-lama dia bening. Tubuh manusia yang keruh sifat dosa, perbanyak amal soleh yang banyak, lama-lama bersih. Itulah mengapa banyaknya amal soleh itu bukan karena kita ingin membayar surga. Surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Ulama mengatakan kenapa kita beramal soleh? Karena ingin menghapus dosa-dosa kita dengan kebaikan. Makanya orang yang berdakwah beramal soleh bukan orang suci yang tanpa dosa. Orang yang berdakwah soleh niatin dia adalah orang yang sadar dosanya banyak, maka dia perbanyak amal solehnya. Oh Ustaz ini banyak ceramah, banyak dakwah sana sini, Ustaz orang suci. Bukan, kami adalah orang yang sadar dosanya banyak, maka kami perbanyak amal soleh dengan apa yang begini. Kisah seorang yang pelacur, dia berdosa berzina, di siang harinya dia menemukan seorang anjing kausan dikasih minum. Ternyata anjingnya bebas dari kausan hampir mati. Ternyata pelacur di jalan kena terik panas saat matahari, dia pingsan dan akhirnya meninggal. Apa kata Nabi? Allah mengampuni dosanya dan masukkan ke surga karena amal memberi minum seekor anjing. Kalau memberi minum seekor anjing aja bisa berapa kalau masuk surga, apalagi memberi minum seorang ustaz yang tadi kausan. Siapa tadi ngasih? Yang ngasih bukan pelacur, yang dikasih bukan anjing. Lebih baik. Jadi kalau ada acara aja Ustaz berlomba-lomba lah ngasih minum.
ustadznya, wow, kenapa? Niatin ya Allah, ini pengajar dosa. Ya gitu, jadi niatin, saya ngajar. Gitu. Jadi nanti ustadz banyak minuman, semua kasih minum. Niatnya seperti itu. Ya, insya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang ini sebenarnya bagaimana cara memahami bahasa cinta lelaki. Waalaikumsalam. Pertama adalah Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 36, walaysa dzakaru kal-untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ributnya kita suami dan istri kadang merasa kamu tuh gak ngerti aku, karena kita memahami dari diri kita, padahal Allah sebutkan berbeda. Contoh, pembahasan ini panjang, ada kitabnya namanya Sirillah wa Sirillah, tapi gak usah hari ini kalau dibedah panjang. Pertama adalah laki-laki sebut dalam Quran sebut dzakar. Dzakar itu dari kata dzakar al-dzikrun, artinya berpikir. Sehingga laki-laki disebut makhluk berpikir, makhluk logika. Perempuan disebut dalam hadis riwayat Ahmad, innahunnal mu'anisatul ghaliyat. Wanita itu makhluk yang sensitif dan perasaannya lembut. Makanya kalau laki-laki dominan akalnya, dzakarnya, kalau laki-laki perempuan dominan perasaannya. Makanya kalau laki-laki itu memang cenderung apa-apa pakai logika. Kalau setelah aku pikir-pikir ya, biasa laki-laki pikir. Ke perempuan, bang, setelah aku rasa, dia rasa. Berantemnya kita itu karena kamu tuh nggak mengerti perasaan aku. Ya memang dia mikir, kita merasa. Makanya laki-laki itu butuh argumen, logika. Itu contoh. Yang kedua, laki-laki itu tabiatnya bicaranya sedikit. Dasarkan riset wanita itu yang setiap jiwanya butuh 20.000 kata per hari. Kalau laki-laki 7.000. Makanya ibu-ibu tuh lebih banyak bicara 20.000. Bahkan di sebuah riset menyebutkan kalau wanita yang sehat itu 20.000. Kayak ibu-ibu kalau mau sehat banyak-banyak bicara. Jadilah penyiar radio, MC, banyak sholawat. Tapi bapak-bapak juga jangan merasa, gak Ustaz istri saya pendiam. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada dalam wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri pendiam itu jangan GR, itu lebih terluka. Saya punya istri saya bilang istri, Umi udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Jadi mana? Sih tanya terus itu lagi sakit. Istri yang sehat ditanya satu jawabannya 1.000. Umi udah makan belum? Udah, tadi kan Umi bilang goreng. Jangan ketemu bejejo, jadi katanya malukan lagi. Macam sebelah itu agen asuransi syariah. Yang kita daftar katanya 100.000 nanti dalam bulan bisa 2 juta. Kita daftar asuransi syariah gimana? Tapi kan kita bahasa yang goreng. Kita mau coba asuransi syariah itu sehat. Wanita kalau sehat itu begitu. Ditanya apa, jawabannya apa. Sementara laki-laki beda. Kalau laki-laki itu singkat. Rasul menyebut dirinya ana bijawabi al-kalim. Saya laki kalau ngomong singkat dan padat. Dan perempuan nggak sadar itu. Makanya ngomong anak laki-laki kadang-kadang cuma iya, waalaikumsalam. Ya Allah, nggak baik-baik nggak ngomong mama bukan itu laki-laki. Karena istri nggak ngerti udah WA baca pas suami cepat dijawab. Oke. Sip. Yes, ya Allah. Suami aku gak romantis banget. Bukan gak romantis, itu laki. Justru bahaya kalau suami jawabnya panjang. Terima kasih sayang atas WA-nya begitu menyentuh jiwa. Semoga WA ini akan menambah ikatan cinta kita. Adapun permintaan kamu untuk pindah rumah ke Jakarta akan kita bahas setelah persetubuhan nanti malam. Wah, gak kalah. Kalau suami kayak gini tanya dia, entah apa yang merasukimu. Jadi kita harus tahu beda laki dan perempuan. Jadi kalau mau singkat emang begitulah. Maka laki-laki kalau ada masalahnya cenderung diam, dia berpikir perempuan cenderung banyak cerita. Jadi maka nanti ke dalam ilmu cara kita berbicara pasangan itu ada dalam Quran.
dan kita selama ini gak kita pahami. Kenapa sih sering ribut? Karena kita memahami dia berbeda sama saya. Dia perempuan itu unik. Mengapa perempuan itu disebut dalam hadis? Ya, Rasulullah pernah menegur Anjasha. Urfuk ya Anjasha, waihat bil qawarir. Bersikap lembutlah wahai Anjasha, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Kenapa wanita itu disebut gelas-gelas kaca? Ya, gelas-gelas kaca. Jadi istilah gelas-gelas kaca itu Rasulullah yang memulaikan, bukan dia dan Yati. Ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari disebut gelas-gelas kaca karena perempuan itu kalau dikasih air panas langsung gelasnya itu panas. Kalau dikasih air dingin tergantung dia langsung dingin. Maksudnya wanita gampang mudi ya. Tergantung apa yang diserap langsung tiba-tiba langsung dingin. Kalau tahu dikasih, nanti kita dapat gini, kamu lihat transfer ini, ada 200 juta maksudnya. Gampang sedih, itulah. Beda laki-laki. Maka laki-laki, kenapa laki-laki disebut rijal? Itu jamak. Ya, bentuk mufradnya apa? Rojul. Laki-laki disebut rojul. Rojul itu dari kata roh cindatan. Akar katanya sama dengan rijlun. Laki-laki disebut rijlun. Rijlun artinya kaki dalam bahasa Arab. Laki-laki rojulun, rijlun kaki. Kenapa laki-laki identik dengan kaki? Satu, laki-laki itu karena kayak kaki gampang bergerak, maka laki-laki nggak bisa diam. Laki-laki itu memang nggak bisa diam, dia selalu bergerak. Itu laki yang benar. Makanya kalau kita lihat laki-laki itu yang terbaik itu adalah aktif bergerak. Sementara perempuan itu justru yang benar itu lebih senang di rumah, jarang keluar. Dan ternyata berdasarkan riset Allah beri perangkat otak laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki itu dikasih kecerdasan spasial sehingga dia bisa memahami peta, memahami jalan dengan mudah. Perempuan enggak. Walaupun dia naik mobil, kadang siapkan parkiran buat perempuan masih nyenggol sebenarnya. Benar, kadang pakai Google Maps masih nyasar. 100 meter belok kiri, beloknya ke Alfamidi, ke pasar. Ini juga tabiat perempuan, jadi memang seperti itu. Jadi kalau ditanya memang berbeda laki-laki dan perempuan. Berarti gimana untuk memahami bahasa kita laki-laki? Kenalilah bagaimana laki-laki itu sehingga kita tahu kalau dia ada masalah jangan banyak nanya. Khadijah itu ketika Rasulullah bilang zamiluni cukup dipeluk. Gak usah tanya dari mana, kayak pulang malam-malam udah dibilangin kan kena Jibril ya sampai begitu. Kalau perempuan banyak kepo, laki-laki apa sih kamu? Seorang laki-laki kalau pulang cukup diberi ketenangan, kasih minuman, dipeluk, usah, bahkan tawarkan supaya dia bergairah syahwatnya. Karena laki-laki ketika sudah dipuaskan syahwatnya, dia akan tenang dan mudah nanti menyelesaikan masalah. Jadi perempuan jangan pulang langsung berikan hal yang membuat suami menghindar darinya. Makanya sunnahnya kalau ingin suami itu nyaman di rumah, seperti lakukan musulah berhias. Laki-laki itu malu visual, makanya kalau di rumah istri itu berhias. Jangan kita pulang suami istri di rumah pakai daster bolong 3, ada sisa punya kain putih caplang, bekas koyo. Si suami menghindar gitu, saya tetap susana gitu ya. Jadi nggak mau. Baik, Bapak Ibu semua yang Allah, majelis kita sudah berakhir, sudah pukul 10 waktu langsar dan besok pagi pun mudah-mudahan kita bisa bangun subuh ya. Yang paling utama juga ya doakan supaya keluarga kita di bulan Rajab ini dipersiapkan untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafiran wa kafiran katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abidun wa nahnu malaikatu wa laka nasbahana. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Na'udzu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Engkau Maha Tahu kami yang berhimpun di masjid ini mengharapkan ampunan ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah tak berdaya mengharapkan kasih sayang, mengharapkan cinta-Mu. Sungguh izinkan kami memperbaiki cara kami menjaga keluarga kami. Bantulah kami untuk bisa mengajak keluarga kami masuk surga bersama-sama. Izinkan kami ya Rabbana mengajak pasangan kami, bapak, ibu, serta anak keturunan kami untuk bisa di akhirat berjumpa dengan kekasih Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman, izinkan kami berusia yang panjang dalam ketaatan kepada dan sekiranya kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah lisan kami saat ajal datang menjemput mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mampukanlah kami ya Rabbana, jauhkanlah kami ya Rabb dari kematian yang hina. Kami berlindung kepada-Mu dari kematian yang buruk. Ampun ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang berbuat dosa. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang berbuat maksiat. Jangan Kau cabut nyawa kami saat kami melakukan kedurhakaan dan kezaliman. Sungguh kami tak ingin mendatangi-Mu dalam keadaan durhaka. Kami takut akan siksa-Mu. Mampukanlah kami orang untuk bisa masuk surga tanpa hisab, agar kami tak merasakan siksa neraka walaupun sedetik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, di saat ini kami tahu betapa kuatnya pengaruh lingkungan luar kepada anak-anak dan menjaga anak dan kepada kami ya Allah. Agar Kau jaga dimanapun mereka berada, Kau jaga agamanya, akhlaknya, jiwanya, akalnya, hartanya, dan juga kesucian mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu bikum. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan kita banyak ilmu bermanfaat di malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.